Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini pada mata kuliah simulasi bisnis, saya Lili Hidayati dari Prodi PAUD 2019 Kampus D Pancasakti Bekasi, di mana saya akan mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi maju atau mundurnya suatu bisnis maupun usaha, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Yudi Yoskadar, SIP MPD. Yuk kita simak videonya. Sebelum membahas tentang apa yang menjadi faktor-faktor mempengaruhi maju atau mundurnya sebuah usaha ataupun bisnis, marilah kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan usaha atau bisnis. Usaha atau bisnis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang maupun jasa untuk memperoleh sebuah keuntungan. Kita mempermasalahkan tentang apa-apa saja yang menjadi faktor dalam maju mundurnya sebuah usaha ataupun bisnis, maka disimpulkan ada 7 hal yang menyebabkan hal-hal tentang maju mundurnya sebuah usaha. Yang pertama, saya membahas tentang modal. Meskipun pada dasarnya modal dapat dikatakan hal yang terpenting atau kunci utama untuk berlangsungnya sebuah usaha, akan tetapi ia memiliki peranan yang besar, karena besar kecilnya sebuah modal dapat mendorong keberlangsungan suatu usaha atau membuat kita lebih percaya diri. Meskipun ada beberapa usaha yang tanpa modal pun kita dapat melakukannya. Kemudian faktor yang kedua yakni tentang produk. Pemilihan produk yang tepat dengan kebutuhan pasar akan memperlancar keberlangsungan majunya sebuah perusahaan. Jika kita dapat mengetahui apa produk yang diinginkan oleh market. Pada faktor yang ketiga adalah hal tersulit dalam berusaha ataupun berbisnis, menyesuaikan produk apa yang diinginkan oleh selera pasar, terlebih untuk produk jenis baru yang belum familiar dengan masyarakat kita. Misalkan di sebuah daycare ataupun PAUD itu, untuk menawarkan produk baru kita harus menjelaskan dulu kepada masyarakat sekitar ataupun wali murid yang ingin mengetahui produk apa yang akan kita jual. Kemudian yang keempat adalah tentang faktor perencanaan. Tanpa perencanaan yang tepat, akurat dan jelas, maka usaha yang dibangun tidak akan bisa maju. Karena dalam proses perencanaan inilah dapat menjadi tujuan usaha beserta visi dan misinya berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah, faktor perencanaan ini harus benar-benar kita perhatikan. Berikutnya yang kelima adalah faktor tentang manajemen. Manajemen yang jelas dapat mengorganisir sumber daya manusia, dan ini sangat penting supaya setiap orang mengetahui apa peran fungsinya dalam usaha tersebut yang sedang dirintis, sehingga tercipta keselarasan dalam pekerjaan antara pekerjaan dan kemampuan atau skill, sehingga manajemen dapat berjalan dengan baik. Jika beberapa faktor tadi kita ketahui tentang modal, faktor produksi, faktor penyesuaian produk dengan keinginan pasar, perencanaan serta manajemen, maka yang ke-6 dan 7 adalah tentang faktor persaingan. Pada faktor yang ke-6 ini, persaingan merupakan
bisnis yang semakin ketat dapat dijadikan motivasi. Sepintas, persaingan ini merupakan momok atau menakutkan bagi seorang pebisnis, karena mungkin nanti akan jika kita kalah bersaing dapat menggilas usaha kita. Tetapi pada dasarnya persaingan bisnis ini dapat kita jadikan sebagai motivasi agar kita lebih inovatif dan kreatif dalam berbisnis maupun berusaha. Kemudian faktor yang terakhir yang membuat maju mundurnya sebuah usaha ataupun bisnis adalah sumber daya manusia. Menurut saya faktor inilah faktor yang paling penting. Mengapa demikian? Karena dalam pemilihan pekerja atau sumber daya manusia memang berdampak besar. Pastikan hanya para profesional yang menempati bidang yang membutuhkan keahlian tertentu, dan jangan asal memilih karena bisa berdampak negatif. Sering kita dengar bahwa menempatkan seseorang tidak pada keahliannya maka akan menghancurkan hal yang kita bangun. Seperti itu. Nah, teman-teman, semoga penjelasan tentang maju mundurnya sebuah usaha maupun bisnis ini dapat mempengaruhi ataupun memotivasi kita sebagai calon pengusaha maupun pebisnis. Demikianlah pendapat saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi maju atau mundurnya sebuah usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.